Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini untuk mata kuliah MSDM Strategik bersama saya Abdurrahmu Izzadin dengan MPM 23810012 dan rekan saya satu kelompok yaitu Cika Wayuningsih dengan MPM 22810357. Kita akan menjelaskan di mata kuliah hari ini yaitu MSDM Strategik dengan pembahasan penting, yaitu akan membahas dua topik penting. Yang pertama work design dan yang kedua planning strategi. Kita akan membahas topik tersebut selama video pembelajaran hari ini bersama saya Abdurrahmu Izzadin dan Cika Wayuningsih dari mata kuliah MSDM Strategik di Universitas PGRI Semarang. Mari kita bahas tentang pembelajaran kita hari ini yaitu work design dan planning strategi. Saya akan menjelaskan work design dan setelah itu Mbak Cika akan melanjutkan dengan planning strategi. Baik, mari teman-teman, mari kita bahas pembelajaran kali ini di mata kuliah MSDM Strategik dengan tema work design dan planning strategi. Baik, saya sudah cukup dengan planning ini. Langsung saja kita bahas di materinya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cika Wayuningsih dengan NPM 228100357. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kedua topik ini sangat berkaitan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan strategis. Jadi, pastikan kalian menyimak hingga akhir ya, karena kami juga akan memberikan contoh nyata yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Oke, saya mulai dengan work design. Ya teman-teman, apa sih sebenarnya work design itu? Secara sederhana, work design adalah proses merancang pekerjaan agar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan. Baik, ada 3 elemen utama dalam work design. Mari kita sebutkan satu persatu dari 3 elemen tersebut. Yang pertama, job content. Job content ini mencakup tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang. Terus yang kedua yaitu job context. Job context, faktor lingkungan kerja seperti budaya organisasi atau hubungan antar tim. Oke teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu job karakteristik. Job karakteristik yaitu seperti tingkat otonomi, variasi tugas, dan signifikansi pekerjaan. 3 tersebut bisa kita jabarkan aja yaitu visual diagram 3 elemen work design. Kita sebut aja itu. Lalu, mengapa work design itu penting? Karena desain pekerjaan yang baik meningkatkan keterlibatan karyawan dan produktivitas. Contohnya, jika sebuah perusahaan teknologi ingin meningkatkan inovasi, mereka bisa memberikan otonomi lebih besar kepada tim pengembang produk. Lalu setelah itu mari kita bahas salah satu teori yang mendukung work design, yaitu job karakteristik model oleh Heckman dan Altman. Model ini menyebutkan 5 karakteristik
inti pekerjaan. Mari kita sebutkan satu persatu dari 5 job desk tersebut. Yang pertama, skill variety. Yang kedua, task identity. Yang ketiga, task significance. Yang keempat, autonomy. Yang kelima, feedback. Mari kita jelaskan satu persatu dari 5 tersebut. Yang pertama, skill variety, yaitu tingkat variasi keterampilan yang diperlukan. Lalu yang kedua yaitu task identity, seberapa besar karyawan merasa pekerjaannya itu sangat berarti. Yang ketiga, task significance, dapat pekerjaan terhadap orang lain. Yang keempat, autonomi atau kebebasan dalam mengatur pekerjaan. Yang kelima yaitu feedback atau informasi tentang hasil kerja. 5 tersebut bisa kita cangkup dengan visual contoh tabel aplikasi job karakteristik model di perusahaan. Misalnya, di perusahaan manufaktur, jika seorang pekerja merasa pekerjaannya monoton, perusahaan bisa merancang ulang tugas-tugas dan menambahkan variasi atau meningkatkan feedback yang mereka terima. Jadi, dalam inti dari work design adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kepuasan karyawan. Dari yang dijelaskan di atas tadi sampai yang ini, berarti kita mempunyai 3 elemen utama dalam work design, yaitu job context, job content, dan job karakteristik. Lalu yang kedua yaitu model job karakteristik. Ada 5: skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback. Kita sudah mencangkup di work design. Lalu setelah ini berarti kita akan membahas tentang strategi. Dan diingat-ingat bahwa inti dari work design adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kepuasan karyawan. Selanjutnya kita harus benar-benar untuk mempelajari job desk dari 3 tersebut tadi di atas dan 5 tersebut tadi di atas, yang disebut dengan 3 elemen utama dan karakteristik model yang disebut oleh Heckman dan Altman, atau karakteristik inti pekerjaan. Sudah dari work design sudah dijelaskan. Setelah ini kita akan menjelaskan langkah dalam planning strategi. Setelah itu saya serahkan ke Mbak Cika untuk menjelaskan training strategi. Terima kasih Mas Muiz atas penjelasannya, sangat menarik sekali ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang HR Planning Strategy, di mana HR Planning Strategy adalah proses untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang tepat pada waktu yang tepat. Strategi HR Planning bertujuan untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan melalui manajemen tenaga kerja yang efektif.
Berikut ini adalah komponen utama HR Planning Strategy. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Berisi tentang mengidentifikasikan jumlah, keterampilan, dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa depan. Ini dilakukan dengan menganalisis tren, bisnis, teknologi, dan perubahan pasar. Yang kedua yaitu peramalan kebutuhan SDM. Proses memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan perusahaan dan proyeksi pertumbuhan. Ini melibatkan perkiraan jumlah karyawan yang diperlukan di masa depan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengembangan dan pelatihan karyawan. Fokus pada peningkatan karyawan agar mereka siap menghadapi tantangan dan perubahan. Ini dapat mencakup program pelatihan atau pengembangan karir yang berkelanjutan. Yang keempat, ada rekrutmen dan seleksi. Strategi rekrutmen yang efisien penting untuk menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pemilihan harus didasarkan pada kemampuan calon untuk mendukung tujuan perusahaan. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, meninjau atau mengevaluasi rencana HR untuk memastikan tujuan organisasi, penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi. Adapun langkah utama dalam planning strategi itu ada 3, yaitu forecasting, berisi tentang memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Contohnya seperti jika perusahaan retail berencana membuka cabang baru, mereka perlu memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada goal setting atau menetapkan target SDM-nya, di mana contohnya meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan berbasis teknologi dalam 1 tahun. Yang selanjutnya ada action planning, yaitu merancang langkah spesifik untuk mencapai target. Contohnya mengadakan pelatihan bulanan atau kemitraan dengan lembaga pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam perencanaan ini ialah metode analisis SWOT. Analisis SWOT itu sangat membantu teman-teman, membantu organisasi memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi, dia memiliki kekuatan, misalnya sebuah perusahaan memiliki kekuatan atau strength, yaitu memiliki tim IT yang handal, memiliki kelemahan atau weakness, yaitu kurangnya pelatihan manajerial, memiliki peluang ataupun opportunity, yaitu permintaan pasar terhadap aplikasi berbasis AI, dan memiliki ancaman atau threats, persaingan ketat dari startup. Selain SWOT, metode balance score juga sering digunakan. Metode ini memastikan bahwa perencanaan strategi tidak hanya fokus pada keuangan, tetapi juga pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Dengan perencanaan yang strategis, organisasi tidak hanya mampu mencapai tujuan jangka panjang, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Cika. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa work design dan planning strategi adalah 2 komponen kunci dalam MSDM strategik. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Mas Muiz. Work design itu lebih fokus pada bagaimana pekerjaan dirancang agar lebih efisien dan memotivasi. Sementara planning strategi membantu organisasi merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan SDM itu sendiri atau tujuan SDM di masa depan. Kami berharap penjelasan ini dapat membantu kalian memahami materi lebih dalam, dan jangan lupa untuk mempelajari lebih lanjut tentang teori-teori yang telah kami bahas tadi di
Baik, terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir tentang pembahasan work design dan planning strategi. Saya Cika Wayuningsih dan rekan saya Mas Abdullah Muizzadin pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya.